khususnya anak ilmu komputer semester 2 ingin mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang mungkin bisa berguna untuk kalian semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Cahyo karena atas bimbingannya kami bisa membuat video pembelajaran ini dengan baik walaupun masih banyak kekurangan yang masih kami miliki di sini. Semoga video-video ini bisa berguna bagi Anda yang memerlukan. Terima kasih. Ngelamun aja. Gimana? Ntar lagi kan ujian. Ya benar. Ujian kurang 1 minggu lagi, kamu kok ngelamun aja? Oh iya ya, 1 minggu lagi kan udah ujian. Gimana? Udah dapat materi tentang Q belum? Aku aja belum dapat materi tentang gimana? Udah dapat belum? Jujur aja belum. Apalagi aku. Gimana ya? Jujur aja dulu. Gimana SMS Bapak ngajar? Oh iya, aku SMS Bebeng aja. Kan dia kan udah dapat materinya Q. Sip. Kirim belum? Oke, beres. Saatnya baca SMS. Oke bos, aku kesana, tapi aku masih mau mandi dulu ya. Jadi tunggu aku di sana, oke? Ayo, hari ini lagi ada urusan. Sini dulu. Oh iya. Ada apaan? Ini loh, Bang. Kita kan bentar lagi UAS. Kita itu belum dapat materi tentang Q. Ajarin kita dong. Oh, thank you ta. Iya, emang kebetulan saya udah dapat materinya sih kemarin. Ini ada di laptop semua. Thank you, Davin. Iya sih, kemarin aku juga dapat materi tentang Q. Semuanya ada di laptop. Ya mendingan kita belajar bareng aja sih. Kita belajar bareng semuanya tentang struktur data, tentang Q semuanya di. Oke. Q itu apaan sih, Pak? Q ta? Q itu adalah salah satu konsep program yang ada di struktur data. Nah kalau kamu pengen tahu jelasnya sih di sini ada komputer. Di komputerku tuh ada lengkap. Ayo kita lihat bareng-bareng. Di sini aku udah aku skipkan semuanya. Kita lihat bareng-bareng. Queue adalah suatu konsep struktur data yang berupa antrian. Queue bersifat FIFO atau first in first out. Elemen yang pertama masuk ke antrian akan keluar pertama kalinya. Dequeue adalah mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian. Antrian dapat dibuat dengan menggunakan linear array dan circular array. Contoh gambar penerapan sistem FIFO adalah gambar di loket. Orang pertama masuk ke dalam loket akan keluar pertama kalinya dari loket. Queue linear array. Terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, sehingga membutuhkan dua variabel head dan tail seperti yang dideklarasikan pada sebuah gambar di bawah ini. Queue, operasi-operasi yang biasa digunakan pada queue. Yang pertama adalah create, yaitu untuk menciptakan dan menginisialisasi queue dengan cara membuat head dan tail sama dengan -1. Yang kedua is empty, yaitu untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum. Dengan cara memeriksa nilai tail, jika tail sama dengan -1 maka empty. Jika tidak memeriksa head, karena head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Ketiga, fungsi is full, untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Dengan cara mengecek nilai tail, jika tail lebih besar sama dengan maksimal -1 atau karena maksimal -1 adalah batas elemen array pada si, berarti sudah penuh. Keempat, enqueue, yaitu untuk menambahkan elemen ke dalam satu antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Kelima, dequeue,
yaitu digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama atau head dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu. Pergeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Keenam, clear, untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head sama dengan min1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mengeset indeks pengaksesannya ke nilai min1 sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Ketujuh, tampil, untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian dengan menggunakan looping dari head sampai dengan tail. Berarti hampir sama dengan stack gitu. Iya, Q itu hampir sama dengan stack, cuma bedanya kalau stack itu modelnya adalah model penumpukan, sedangkan di Q itu ada model konsep struktur data yang berbentuk sebuah antrian. Dan biasanya yang dipakai di program Q itu adalah jenis program yang bermodel FIFO, yang artinya adalah siapa yang masuk duluan itu bakal keluar duluan, yang masuk belakangan ya keluar belakangan. Kamu punya nggak contohnya Q? Sama nggak sama stack? Maksudnya contoh programnya? Iya. Oh, contoh programnya itu ada di sini, lengkap semuanya. Tapi aku juga belum garap. Gimana kalau kita garap bareng-bareng? Oke, ayo kita garap bareng-bareng. Oke, Berikut adalah contoh program Q yang akan kita pelajari. Untuk pertama kita harus mengetahui Q, head dan tailnya harus ditentukan menjadi min1. Di sini Q sudah ditentukan, head dan tailnya sudah ditentukan menjadi min1. Kemudian di program Q ini terdapat beberapa menu program, yaitu 1 antrian masuk, 2 antrian keluar, 3 untuk menampilkan. Di sini untuk pilihannya kita menggunakan perintah switch case. Ketentuan-ketentuan yang udah kita lakukan adalah untuk yang pertama, case pertama adalah untuk belakang kita tentukan lebih kecil dari 99. Jadi nilai yang kita masukkan lebih kecil dari 99 akan dicetak menjadi mobil masuk. Dan dimulai dari belakang, dimulai dari dengan angka 0. Dan di luar dari itu atau melebihi nilai yang ditentukan akan masuk ke nilai Q penuh. Dan ketentuan untuk Q penuh kita tentukan menjadi depan lebih kecil sama dengan belakang. Akan tentuan itu masuk, kita print menjadi mobil keluar. Di luar dari itu kita akan mencetak Q kosong dengan menentukan untuk Q kosong atau yang biasa disebut dengan fungsi isFull dengan menggunakan looping, yaitu looping I sama dengan depan, I lebih kecil sama dengan belakang, I plus plus, maka di printf Q kosong. Berikut penjelasan tentang program Q. Mari kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil run dari program yang udah kita buat tadi. Di sini sudah terdapat 3 menu program, yaitu antrian masuk, antrian keluar, dan menampilkan. Untuk mengisi antrian, kita pertama harus memilih pilihan pertama, yaitu mengisi antrian. Pertama kita masukkan antrian pertama nomor 2. Kemudian kita isikan lagi antriannya. Setelah kita mengisi beberapa antrian, kita pilih pilihan nomor 3, yaitu untuk menampilkan antrian yang sudah kita masukkan. Di sini sudah terdapat antrian yang sudah kita masukkan, yaitu 2, 3, 4. Kemudian kita harus memilih antrian yang kedua, yaitu mengeluarkan antrian. Kita tekan nomor 2, kita enter. Dan yang keluar dari antrian yaitu antrian yang pertama kita masukkan, yaitu nomor 2, seperti yang ada di gambar. Lalu kita tampilkan hasil antrian yang udah kita masukkan yang terakhir, yaitu tinggal antrian nomor 3 dan 4. Berikut hasil dari program
yang sudah kita buat. Oh, gitu tau programnya. Ternyata nggak susah-susah amat ya. Ya kalau masalah susah atau enggaknya sebuah program itu semua tergantung dari kita. Kalau kita mau belajar pasti kita bisa. Ini cuma sebuah contoh dasar aja kok, cuma contoh-contoh konsep-konsep dasar dari sebuah program Q. Itu lebih mendalamnya atau lebih mendetail itu tergantung dari kita untuk memodifikasi program ini. Gitu. Gimana? Kalian udah ngerti nggak? Udah siap WS? Udah siap. Siap. Ya udah, aku tak matiin dulu laptopku. Soalnya aku bentar lagi ada tugas aku dari dosen. Oh sip, ya. Ya udah, kalau gitu kalau kalian udah ngerti semua tentang Q, struktur data itu apa. Ya udah, sekarang aku mau ke kampus dulu, mau ketemu dosen. Soalnya aku masih punya tugas. Jadi aku harus ketemu dosen. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Siap kan buat WS? Siap. Siap. Ya udah, kita balik dulu ya. Ya. Ya sudah. Hati-hati. Makasih. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taruh di Tak mudah untuk kita hadapi perbedaan yang berarti